Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, halo. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Andri Komarudin menemani Anda pagi hari ini di program Dialog Sambang Parlemen. Sambil sahabat Sonora mungkin ada di jalan ya, di dalam mobil mendengarkan acara ini. Termasuk juga Anda yang mungkin menikmati siaran kami melalui streaming di www.sonora.co.id Play Surabaya. Nah sahabat Sonora, berbicara tentang upaya pemerintah dan DPRD Kota Surabaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ternyata ini tidak cukup hanya melalui berbagai bentuk intervensi program kerja ya, dan juga pembuatan aneka peraturan daerah pendukung semata. Bicara tentang kesejahteraan rakyat, komponen bidang yang terkait ini sangatlah luas dan kompleks loh sahabat Sonora. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga gitu kan. Kemudian juga kebudayaan, transmigrasi, pengendalian penduduk serta keluarga berencana sampai bidang keagamaan. Nah, tidak hanya itu, sahabat Sonora, dinamika perubahan zaman ini juga menjadi faktor tantangan tersendiri ya untuk mengatasi masalah-masalah kesejahteraan masyarakat di Kota Pahlawan ini. Oleh karenanya, dibutuhkan ide yang segar dan terobosan yang inovatif melalui pendekatan perspektif yang kekinian yang berdampak secara efektif, progresif dan tentu saja terukur. Nah, bagaimana para legislator muda di Komisi D DPRD Kota Surabaya ini mengurai permasalahan-permasalahan ini? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda semua sahabat Sonora untuk mendengarkan pembahasannya pagi hari ini di program acara Dialog Sambang Parlemen dengan topik Saatnya yang Muda yang Berkarya ya, bersama narasumber Yuliana Eva Wati SHMKN dari Komisi D DPRD Kota Surabaya fraksi Partai Amanat Nasional. Biasanya teman-teman media dan konstituennya ini sering memanggil dengan sebutan Ning Julia ya. Apa kabar pagi Ning Julia? Selamat pagi sahabat Sonora. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Bahagia, insya Allah, semoga selalu diberkahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ning Julia udah sempetin nih di sela-sela waktu yang saya yakin banget menjadi seorang legislator itu mau bertemu keluarga aja sulit ya, saking banyak padatnya agenda yang ada. Terima kasih udah menyempatkan waktu ini. Terima kasih juga sudah disampaikan kepada sahabat Sonora bahwa kalau ketemu keluarga juga sulit. Oke, baik sahabat Sonora, kita informasikan untuk Anda semua ya, silahkan Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran ini melalui kanal gelombang analog di FM 98 Sonora Surabaya. Sekarang itu eranya udah digital loh ya, 5.0, radio juga punya visual. Silakan di waktu yang bersamaan real time pagi hari ini Anda juga bisa menonton kami di kanal live YouTube, akunnya bisa Anda cari Sonora Surabaya ya. Tidak lupa saya ingatkan acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Ning Julia, siap Mas. Pagi-pagi kalau ngomong yang berat-berat rasanya udah ya, nggak usah ya ngomongin Jangan santai-santai dong, aja. ini kan kita menyemangati sahabat Sonora yang lagi di jalan, betul. Perjalanan ke kantor, harus dikasih yang fresh-fresh. Yes, saya setuju. Apalagi memang legislator yang satu ini masih usianya fresh juga gitu ya. Jadi pas banget situasinya. Awal dulu nih, Ning Julia. Secara pribadi saya mewakili sahabat Sonora penasaran aja nih ya. Bagaimana sih rasanya Ning Julia menjadi legislator dengan usia termuda gitu loh di DPRD Kota Surabaya? Wah, kalau ditanya sekarang legislator usia termuda, kayaknya sebentar lagi udah nggak usia termuda soalnya saya Update Mas. ya. udah habis nih masa termudanya. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah masih termuda kayaknya, tapi barusan kemarin ada salah satu anggota kita pergantian antar waktu, kalau nggak salah dia lebih muda daripada saya. Oke. Alhamdulillah, jujur kalau dikatakan gimana rasanya untuk menjadi legislator termuda,
Yang pertama kita sebagai anak muda mewakili warga kota Surabaya juga. Yang dikatakan anak muda bisa nggak sih? Ya awal itu pasti orang akan menyepelekan. Tapi setelah kita duduk di sini, insya Allah amanat yang diberikan oleh masyarakat kota Surabaya tidak pernah disia-siakan. Kita akan memaksimalkan, mengupayakan apapun itu untuk masyarakat kota Surabaya gitu. Jadi kalau dikatakan gimana sih rasanya jadi legislator termuda? Yang pertama dibilang itu sebuah beban, iya, tetapi tidak boleh kita buatkan beban. Kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terus selain itu juga kalau dikatakan legislator muda bisa apa? Ya monggo dilihat apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat kota Penasaran Surabaya. kan sahabat Sonora ya? Nanti saya bedah lebih lanjut ya. Nah, Obrolannya kalau mau masih tahu panjang. pasti harus stay tune juga di sosial media kita dong, kan gitu. Betul, Ning Juliana. Nah, Ning Juliana, DPRD ini kan nggak beda jauh dengan organisasi korporasi dunia kerja gitu kan. Ada orang-orang di dalamnya, ada budaya kerja juga di dalamnya. Nah, yang paling kerasa menjadi pemikiran orang awam adalah Ning Juliana ini kan si enom ya. Legislator yang lain kan sudah senior gitu ya. Sempat di awal kali masuk ke dunia ini ada gap generation budaya yang Anda rasakan, baik itu dalam cara pandang, cara berpikir ataupun bekerja sama dan berinteraksi dengan para legislator senior waktu itu. Berarti saya harus flashback 4 tahun yang lalu cerita gitu dong. kan ya. Jadi kalau dikatakan adanya gap ataupun adanya cara pandang itu pasti ada. Cuman bagaimana kita memberikan bagaimana cara pandang yang baru bahwa teman-teman yang ada di parlemen ini jangan hanya melihat mungkin dengan cara yang terdahulu bahwa kita saat ini sedang ada di dunia 4.0, di dunia milenial, di dunia yang penuh dengan Gen Z yang sangat sangat penuh dengan kritisnya gitu kan. Jadi kita juga tidak boleh melihat ini bahwa nggak bisa harus dengan aturan dan saklek yang seperti itu, tidak bisa. Karena saat ini kita tahu juga bahwa anak-anak muda saat ini juga terbuka pemikirannya. Jangan kan gitu. Mungkin saat ini orang tua itu yang lebih senior, karena mungkin kalau dari sosial media mereka melihatnya kebanyakan yang lagi asik ini ada TikTok nih kayak gitu kan. Mungkin ya salah satu sosial media. Tetapi jangan salah bahwa Gen Z saat ini mereka adalah tipe-tipe yang sekarang juga melihat tidak hanya dari TikTok saja tapi melihat dari seluruh sosial media, dan bahkan yang kalaupun orang mengatakan sosial media yang paling digandrungi oleh orang-orang yang berintelektual tinggi gitu ya, berintegritas juga, itu adalah X atau Twitter. Nah, kita juga harus melihat ternyata banyak sekali gagasan-gagasan di sana. Tetapi tidak menutup kemungkinan apakah sosial media yang lagi digandrungi oleh yang senior ini apakah menjadi hal yang tidak menjadi source yang utama? Ya enggak juga. Jadi kita kan kalaupun memang kita apa yang memang dilihat itu juga harus dari beberapa source. Nah, kalaupun adanya gap seperti itu, kita tinggal menggiring bagaimana caranya teman-teman di sini ini ayo coba membuka mata lebih lebar lagi, melihat dunia lebih luas lagi, bahwa saat ini dunia kita tidak hanya di ruang lingkup yang sekecil itu, tapi dunia kita itu sangat luas. Apalagi kita ini adalah perwakilan daripada masyarakat kota Surabaya, kita mewakili 3 juta orang di kota Surabaya. Jadi cara berpikir kita juga harus lebih luas, cara berpikir kita harus lebih up to date. Bahkan kalaupun dikatakan muda, tua, senior, saya rasa kalau di sini harus kita gugurkan karena semuanya punya hak untuk bersuara. Kita di sini semuanya juga mewakili seluruh masyarakat, yang dimana per orangnya pun itu juga mewakili banyak suara dari masyarakat kota Surabaya gitu. Satu kata boleh saya bilang hari ini, hidup anak muda gitu ya. Kalau saya bilang sih lebih kepada regenerasi. Regenerasi, betul. Regenerasi. Jujur harus bersyukur bahwa anak muda saat ini sudah siap dan sudah membuka mata di politik ini lebih awal. Siap, oke. Nah, Ning Julia ini kan kebetulan ada di Komisi D ya, kalau nggak salah ya, di Komisi D DPRD Kota Surabaya saat ini. Kita ingin tahu nih,
sahabat Sonora, masyarakat luas juga ingin tahu apa saja sih nih Julia permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang masih mengemuka dan pembahasannya masih hangat dan terus berlangsung hingga saat ini. Update-nya kayak apa di komisi Anda? Waduh, banyak banget kalau itu Mas kayaknya ya. Yang Pertama, paling deh, yang paling. ya pasti kalau kita lihat lah di kota Surabaya ini kota metropolitan, tetapi yang pasti didengar oleh masyarakat sampai saat ini adalah kota Surabaya yang pastinya masih ada angka kemiskinan yang sangat tinggi di kota Surabaya, yaitu keluarga miskin. Itu yang berhubungan dengan sosial. Terus yang kedua juga angka pengangguran, walaupun kita sudah naik, pengurangan daripada pengangguran juga lumayan. Terus yang ketiga yang pastinya adalah masalah pendidikan yang sampai saat ini masih selalu menjadi permasalahan di setiap tahunnya. Nah, disinilah khususnya kita harus membuat sebuah terobosan baru bahwa di kota Surabaya ini walaupun memang ada peraturan ini masih bisa kita modifikasi supaya memang bisa kita implementasikan untuk di kota kita. Jangan disamakan dengan kota-kota lain. Setiap kota, setiap daerah itu pasti punya kebijakannya masing-masing, punya caranya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita menjadi wakil daripada masyarakat kota Surabaya ini, kita juga melihat bahwa di kota Surabaya ini tipenya seperti ini loh masyarakatnya, jenisnya seperti ini loh. Jadi bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik begitu. Jadi kalaupun dikatakan boleh kita harus mematuhi aturan, tetapi bagaimana caranya aturan tersebut tidak merugikan masyarakat, aturan tersebut juga tidak melanggar konstitusi yang telah ada. Seperti itu. Pendidikan dan masalah kemiskinan. Ini kayaknya masih menjadi trending ya di Pasti. Komisi D ya. Kalau di Twitter itu TTWW, Trending Topic Worldwide gitu. Nah, itu dia. Oke. Karena yang menjadi sorotan sesuai topik talkshow pagi hari ini adalah saatnya yang muda yang berkarya. Ning Julia, kita semua ingin tahu nih, ingin mendengarkan juga ya langsung apa yang masih menjadi kegelisahan Anda secara pribadi atau teman-teman di Komisi D terkait masalah kesejahteraan warga kota Surabaya, baik yang Anda dapatkan saat Anda reses atau melalui laporan-laporan warga lainnya. Oke. Keresahan saya sampai saat ini itu satu sebenarnya. Sekolah itu yang sampai saat ini menjadi masalah adalah pemerataan yang memang kita mengadopsi yang namanya zonasi, tetapi yang kita adopsi hanya judulnya saja, tetapi untuk aplikasinya kita tidak mengadopsinya. Karena di mana-mana zonasi itu yang berada di negara-negara lain yang mungkin kita adopsi, wah ini menarik nih supaya nanti masyarakat kita tidak kejauhan, hanya jaraknya saja. Tetapi kita lupa bahwa mereka yang di sana itu dengan adanya zonasi, mereka itu dari lahir, dari kecil itu sudah tahu mulai TK sampai kuliah mereka sekolah di mana. Beda dengan kita. Kalau kita hari ini per tahunnya kita selalu bingung nih zonasi dipindah kemana, dimodifikasi bagaimana. Tetapi jujur saya apresiasi bagaimana caranya kemarin kebetulan alhamdulillah kami mengusulkan supaya fraksi PAN itu mengusulkan supaya diperluas lah paling tidak jaraknya, supaya masyarakat yang ada di sana yang janganlah kayak misalnya kita ini ada yang jarak 50 meter, ada yang jarak ini kan terlalu saklek gitu ya. Jadi kita perluas supaya nanti di sana itu per kecamatan ini masih bisa menikmati. Alhamdulillah di 2023 kemarin kita sudah mengaplikasikan itu dan juga sudah direalisasikan walaupun masih banyak sekali evaluasi. Insya Allah nanti di 2024 kita usaha lagi supaya nantinya masyarakat kota Surabaya tidak selalu setiap tahunnya ini kantor DPR di demo masalah zonasi terus Mas. Nah harapan saya nanti ke depannya ini yang sangat merasakan adalah gimana sih caranya supaya tiap tahun ini kita tidak ada lah yang namanya kita itu selalu di demo, selalu diprotes masalah zonasi. Jadi kita harus membuatnya, kita harus meng-create-nya bagaimana caranya memaksimalkan kalaupun sekolah yang ada di kota Surabaya sekian, kita create supaya itu juga bisa dinikmati oleh memang masyarakat yang benar-benar tidak mampu, masyarakat yang memang membutuhkan, seperti itu. Oke. Ini dari berbagai jenjang, SD hingga SMA atau masih? SD, SMP, karena wewenang daripada pemerintah kota Surabaya SD, adalah mulai SMP. TK, SD, SMP. Betul. Kalau SMA sudah ikut ke provinsi. Ke provinsi, betul. ya. Nah ini modifikasinya di tahun ajaran yang kalau nggak salah
Juli nanti udah masuk 2024 Betul, kan tahun ajaran betul. baru. Kemarin di 2023 sudah Sudah diterapkan, Oke. tetapi mungkin masih banyak sekali evaluasi yang perlu kita lakukan ya, karena memang itu baru. Pertama supaya itu jadi zonasi itu ada dua, zonasi pertama, zonasi 1 dan zonasi 2. Zonasi 2 itu di tingkat kecamatan, Oke. jadi agak diperluas lagi. Kalau zonasi 1 itu memang benar-benar sezonasi yang benar-benar di sekitar rumahnya gitu. Oke, jadi evaluasinya perubahannya lagi nanti di tahun 2024 ini perluasan Lebih ke wilayah. modifikasi. Kalau Bentuknya kita seperti apa? bilang perubahan tidak berubah, kita tetap menggunakan zonasi karena itu memang secara aturan nasional Ada, kita memang oke. sudah ada, tetapi lebih kepada ini adalah memodifikasi yang namanya zonasi untuk disesuaikan dengan keadaan di Kota Surabaya. Misalnya contoh realnya Yaitu seperti tadi apa? adalah memperluas. Jadi misalnya awalnya mungkin maksimal itu lingkarannya ini hanya maksimal 500 meter. Ya. Secara kalau misalnya kita lihat 500 meter, tetapi kalau kita perluas lagi ke kecamatan ini luasnya adalah 3 kilo. Jadi di situ nanti satu anak si A ini bisa paling enggak mencapai di sekolah-sekolah yang ada di sekitar rumahnya di sekitar 3 kilometer, seperti itu. Dan itu tidak ada kendala sandungan berupa pembatasan kuota walaupun ada zonanisasi. Ada pastinya ada. Jadi kan itu kan difokuskan awal dulu untuk yang terdekat, lalu diperluas nanti setelah. Jadi kan ada 2 kali zonasi seperti itu. Jadi ada waktunya juga, Mas. Jadi kita memang kalaupun memang itu belum selesai, oh ternyata ini masih ada kuotanya, diperluas lagi seperti itu. Sampai zonasi kota kan gitu. Jadi harapannya pindah kakak sudah nggak terjadi lagi ya, gara-gara zonasi ini ya. Oke. Ya kasihan loh Ning Juliana, banyak orang tua yang setiap mau tahun ajaran baru umek ngurus perpindahan PKK kakak terus gitu jangan kan. Sampai makanya harapan saya gini nantinya, jangan sampai kita ini inginnya kita ini mempermudah masyarakat, malah jatuhnya adalah mempersulit. Apapun yang kita lakukan ini kan sebenarnya program-program ini ada untuk mempermudah. Jangan sampai ada tapi malah mempersulit. Nah, itulah tujuan kita apa? Mempermudah dan meringankan masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Kan kita mendekatkan itu supaya mereka tidak jauh-jauh, mereka harus ada tidak habis ongkos di berangkat, pulang dan lain-lain. Nah, kalaupun ini malah dipersulit kan malah repot nantinya seperti itu. Ini berlaku untuk negeri saja, bagaimana dengan swasta? Dong, kan untuk zonasi ini hanya untuk negeri, Mas. Yang swasta ada plan apa nanti? Kalau untuk Sekolah swasta lebih kepada kebijakan yang ada di sekolahnya masing-masing ya. Kalau di swasta ini kan kita punya beasiswa untuk yang gamis di Kota Surabaya yang kita bisa gratiskan untuk sekolah juga di swasta. Tapi itu memang kuotanya per sekolah beda-beda. Nah itu nanti juga tergantung daripada rumah dan sekolahnya yang terdekat di mana. Begitu. Itu ada beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu seperti itu. Ning Julia, ada kekhawatiran dari keluarga miskin. Oke, zonanisasi udah dibikin, kuota udah ditentukan, tapi kan jumlahnya kan kalau umpamanya tidak sampai tercover, mau nggak mau anak dari keluarga miskinnya harus sekolah di swasta. Betul. Sementara sekolah swasta tahu sendiri biayanya kan seperti kan itu dibeasiswain, digratiskan. Nah ini udah kekhawatiran lagi walaupun ada beasiswa nih. Oke, ada beasiswa tapi kan jumlahnya sak monotok, cuma iso tuku seragam, gawe tuku perlengkapan. Oh bukan, beasiswa yang ada di Kota Surabaya untuk masyarakat yang memang ini gamis yang akan sekolah di sekolah swasta itu nantinya itu akan digratiskan seluruhnya, mulai dari SPP, pendaftaran, mungkin seragam kayak gitu ya, mungkin insya Allah harusnya tidak ada biaya-biaya lain. Jadi nanti itu akan adanya misalnya memang dia tidak benar-benar tidak mampu, nanti juga dilakukan pengajuan juga, kita ada Basnas, ada yang lain-lain yang siap untuk mengcover hal tersebut gitu. Sebenarnya kalau kita lakukan
ini ya Mas ya, kalau kita lihat ya, tidak hanya juga masalah sekolah aja di kota Surabaya itu. Kalau kita lihat kota Surabaya ini adalah targetnya kota layak anak, tetapi sampai saat ini masih banyak anak-anak yang masih berjualan di pinggir jalan, keliling-keliling. Itu yang jujur sampai hari ini itu yang menjadi kekhawatiran saya. Apakah memang benar kota Surabaya ini bisa dikatakan kota layak anak? Nah, tetapi kalaupun tidak hanya itu saja, kasus-kasus memang sangat banyak, tetapi ini karena kasus-kasus anak-anak yang akhirnya terungkap ini itu adalah hasil jeripaya kita jemput bola. Berarti kan berhasil kita. Tetapi bukan berarti nanti kalau berhasil gini berarti semakin terungkap, semakin banyak. Nah, tinggal kita bagaimana caranya nanti semakin banyaknya kasus ini harus kita progres ke depannya. Ini adalah meruncingkan dan benar-benar meniadakan. Lebih baik jadi kayak kasus Covid nih. Covid semakin meruah. Tapi lama-lama juga mereda karena sudah teratasi. Begitu pula yang ada di kota Surabaya gitu untuk kasus anak gitu. Baik. Kembali lagi ke sumbangsi anak muda nih ya, anak muda Surabaya. Sebenarnya berbagai macam bentuk intervensi untuk memberikan kesempatan bagi anak muda untuk mengambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan di Surabaya itu udah banyak dilakukan. Pemberian beasiswa, keterlibatan di kegiatan magang, segala macam udah dilakukan. Nah, kalau menurut Ning Juliana sendiri, potensi anak muda Surabaya itu sebenarnya cukup menjanjikan gak sih untuk diterlibatkan sebagai agent of change dari permasalahan kesejahteraan sosial di Surabaya gitu? Oke. Keterlibatan anak muda sendiri di kota Surabaya untuk menjadi agent of change itu sangat tinggi banget, sangat tinggi sekali. Kenapa? Banyak anak-anak muda yang berprestasi, banyak anak-anak muda yang berpotensi dari kota Surabaya. Cuman bagaimana kita memberikan wadah bagi mereka, itulah yang harus kita berikan. Kenapa demikian? Jujur, di kota Surabaya ini seperti halnya untuk calon-calon wirausaha sudah kita berikan pelatihan, sudah kita berikan waktu, sudah kita berikan untuk jalannya, aksesnya. Nah, itu tinggal bagaimana anak-anak muda ini juga mengaplikasikan kepada masyarakat kota Surabaya, begitu. Baik, obrolan kita semakin menarik Sobat Sonora ya. Tentu saja dari obrolan ini kita bisa mendapatkan insight bahwa kalau berbicara masalah kesejahteraan sosial, ya nggak cuma Surabaya, hampir semua kota punya problemnya sendiri-sendiri. Cuma kalau berbicara tentang bentuk modifikasi intervensi yang pas, ya punya ciri khas pasti setiap kota-kota sesuai kebutuhan dari problem yang dihadapi. Nah, Ning Juliana ini seakan memberikan nyawa ya bagi anak-anak muda. Oke, aku sudah di legislator nih. Kalian yang di luar sana apa yang bisa kalian berkontribusikan? Karena memang kalau berbicara tentang anak muda, komunitas-komunitas anak muda keren di Surabaya juga banyak ya, Ning Juliana ya. Dan mereka tuh nggak tanggung-tanggung loh kepeduliannya terhadap mewujudkan Indonesia emas juga mereka wujudkan dalam bentuk-bentuk komunitas yang mereka punya. Nah, kita masih ngebahas obrolan menarik sahabat Sonora ya. Kita masih ngebahas saatnya yang muda yang berkarya. Pas banget karena narasumber saya yang hadir di sini adalah perwakilan anak muda termasuk penyiarnya juga gitu ya. Kita kan beda tipis ya, beda usianya ya. Oke, baik sahabat Sonora, tadi sebelum break iklan kita sudah banyak ngobrol tentang bagaimana kiprah legislator muda ini juga mengambil bagian dalam proporsinya sebagai fungsi dan tugasnya seorang legislator sesuai dengan komisinya di mana. Dan kebetulan Ning Juliana ini ada di Komisi D berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Memang tidak bisa lepas dari dua aspek problem utama di kota Surabaya, yaitu pendidikan salah satunya ya. Baik, kalau tadi saya sempat ternotis tuh dengan statement yang disampaikan oleh Ning Juliana ya di segmen pertama. Mas, berbicara legislator termuda, ada yang lebih muda dari aku sekarang gitu kan. Dan belakangan sepertinya ya kalau saya lihat dari caleg-caleg yang kemarin berkontestasi di pemilu 2024 ini ya, kebanyakan juga anak muda juga sudah banyak gitu ya. Menarik gak?
menarik untuk dibahas karena itu saya notice ya bridgingnya gini biar buat mancing omongan nih gitu kan ya. Menarik untuk dibahas. Kayaknya pergeserannya sekarang memang anak muda sudah merasa apa ya, kayaknya kalau aku hanya speak up di sosial media nggak akan impactful. Kayaknya aku harus masuk di pengambilan keputusan, di decision maker dan juga para stakeholder yang berpengaruh untuk bisa merubah segala sesuatunya. Perspektif dari Anda bagaimana dengan fenomena ini? Kalau tadi Mas Andre bilang bahwa yang muda yang berkarya, kalau saya bilang biarkan yang muda menjadi wakil Anda. Wih, mantap. Oke. Tapi statement ini pasti ada pemikiran latar belakangnya ya. Pasti dong. Sekarang gini, jujur 2019 sebenarnya saya juga bermimpi bahwa nanti DPRD Kota Surabaya ataupun parlemen ini dipenuhi dengan anak muda. Dan sepertinya setelah saya lihat komposisi hari ini, insya Allah itu akan banyak sekali anak muda yang akan hadir, banyak bintang-bintang muda yang akan hadir di DPRD Kota Surabaya, insya Allah di 2024 nanti. Harapan saya, walaupun teman-teman itu siapapun nantinya yang akan duduk di DPRD Kota Surabaya menjadi perwakilan masyarakat Kota Surabaya, entah muda ataupun umurnya ataupun senior, kita nggak bilang cara tua ya, kita bilang senior, siapapun itu kita punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama, yaitu adalah memajukan Kota Surabaya dan membangun pemuda untuk Indonesia emas nantinya. Nah, di mana saat ini dengan kita punya target bahwa pemuda untuk di Indonesia emas nantinya di 2045 itu adalah dimulai dengan adanya perwakilan daripada kita di parlemen untuk membuat sebuah kebijakan, yaitu bersama dengan anak-anak muda, khususnya perwakilan di Kota Surabaya, seperti itu. Jadi kalaupun dikatakan gimana sih untuk anggota yang masih muda, jujur Mas, saya senang. Kenapa? Saya banyak temennya nih gitu. Enggak, lebih kepada bahwa anak-anak muda Kota Surabaya saat ini berarti sudah membuka matanya, sudah melihat lebih luas bahwa tidak hanya speak up. Pemikiran saya dulu adalah kalau kita hanya speak up, kita hanya gini-gini aja, siapa yang akan kalau bukan kita siapa lagi? Terus kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang akan menjadi wakilnya teman-teman, kalau bukan kita yang akan membuat kebijakan, terus siapa lagi? Kita tidak tahu, kita tidak boleh dong menggunakan ilmu kebatinan, kita harus menggunakan ilmu kebijakan. Gitu. Itu penting ya? Pentingnya itu. Oke. Bisa dikatakan memang tantangan zaman tidak bisa bohong. Betul. Perubahan dibutuhkan gitu ya. Kalaupun orang lama yang masih ada di ranah pengambil kebijakan, tuntutannya dia pun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Gitu ya. Oke, Ning Juliana, berbicara tentang modifikasi intervensi, seperti yang sudah kita bahas tadi, contoh realnya adalah di pemberlakuan zonasi PPDB gitu ya. Sebenarnya ini kan bisa ditemplate di permasalahan bidang-bidang yang lain di luar pendidikan. Misalnya apa menurut Ning Juliana yang masih butuh dimodifikasi juga gitu? Kalau yang masih butuh dimodifikasi banyak sekali Mas. Cuman kalaupun kita kan kembali lagi bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan untuk dari pemerintah kota dan juga DPRD Kota Surabaya. Yang perlu dimodifikasi kembali kalau menurut saya saat ini adalah yang namanya di dunia pekerjaan. Itu juga perlu, yang dimana kita juga kalaupun dikatakan tapi angka pengangguran kita menurun loh, betul. Memang kalau dari persentase menurun, coba kita bedah. Kalau dari persentase yang sudah menurun itu dan juga persentase yang sudah ada saat ini, yang tersisa ini berapa jumlahnya? Jangan dikatakan persentase, tetapi berapa jumlahnya. Berarti kalau dari jumlahnya itu tadi kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak ya, gitu. Nah di sini juga di Kota Surabaya ini sebenarnya adalah kembali lagi Mas, kita perlu memberikan edukasi. Bagaimana membrainstorming masyarakat kita, jangan hanya sebagai kalaupun kita punya
kemampuan untuk menjadi entrepreneur ataupun pengusaha itu sebenarnya adalah terbuka luas, karena pemerintah kita sangat membuka luas untuk menjadi entrepreneur kecil atau UMKM. Orang biasanya mengatakan UMKM, bahasa gaulnya entrepreneur, bahasa agak orang mengerti pengusaha, bahasa Surabayane dagang. Nah, di sini kita harus membrainstorming masyarakat kita. Jangan hanya ingin menjadi udahlah saya maunya kerja di pemerintahan kota, padahal dengan caranya membuat sebuah ladang usaha sendiri itu masyarakat akan bisa lebih berkembang dengan cara yang luar biasa. Nah, itulah yang perlu kita membrainstorming masyarakat kita, karena sampai hari ini masih saja inginnya nggak maunya kerja dengan pemerintah kota dengan ini. Udah, kalau menurut saya enak itu, pekerjaan paling enak itu adalah menjadi pedagang. Itu yang menurut saya. Jadi tapi masyarakat kita masih banyak sekali yang melihat bahwa enggak lah ikut enggak. Kalau menurut saya saat ini untuk menjadi pedagang dan pemerintah kota membuka luas, tidak hanya dari segi pembelajarannya atau namanya pelatihannya saja, tetapi juga daripada segi permodalan gitu. Nah, itu berarti kan sudah tidak hanya segi bagaimana caranya, tetapi bagaimana mempertahankannya, bagaimana memulainya. Jadi ini sepertinya itu kalau misalnya mau buka usaha di Kota Surabaya itu mulai ditulang, disuap dan di semuanya kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah disiapkan. Kembali kepada personnya sendiri dan kembali kepada masyarakat di Kota Surabaya sendiri, dan harapan saya nantinya di Kota Surabaya juga yang perlu diperhatikan lagi adalah itu tadi. Harapan saya pemuda-pemuda di Kota Surabaya tidak juga akan menumbuhkan lapangan kerja yang luar biasa gitu. Oke. Ning Juliana, dari apa yang Anda sampaikan tadi sepertinya saya menangkap yang paling basically menjadi challenge bagi pemerintah ataupun DPRD dalam pengentasan masalah kesejahteraan khususnya di bidang tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja baru adalah mindset dari warga Kota Surabaya sendiri. Betul. Kalau berbicara sudah problem listnya ini udah ketemu mindset, kira-kira bentuk intervensi kebijakannya kayak apa? Karena mindset loh. Saya nggak ngerti tuh. Kalau kurang uang bisa diintervensi pinjaman gitu kan, kurang modal. Nah, butuh lapangan kerja bisa bikin proyek padat karya gitu kan. Tapi kalau mindset bentuk intervensinya apa? Nah, itu tadi saya bilang harus membrainstorming masyarakat juga, harus bagaimana membrainwash mereka, caranya mereka melihat bahwa benar-benar ditunjukkan bahwa sebenarnya Kota Surabaya ini, ayo kita semua ini sudah membuka loh jalannya gitu. DPRD juga sudah membuka, ada pelatihannya bukan, bahkan kalau dulu pelatihannya ini pelatihan yang menurut saya, jadi karena itu termasuk di dalam bidang saya, kita merubah kalau nggak salah sekitar hampir 50% yang namanya pelatihan-pelatihan yang ada di Kota Surabaya. Karena menurut kita semuanya itu sudah tidak up to date dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Bahkan saya dari fraksi PAN itu mengusulkan bahwa buatlah pelatihan, jangan sampai orang itu selesai pelatihan masih membutuhkan modal untuk yang namanya dia untuk usaha ataupun mengembangkan. Tapi buatlah pelatihan itu menjadi skill yang dimana itu menjadi nilai diri mereka sendiri. Nah, beda loh Mas. Orang kalau misalnya kita misalnya usaha itu terus masih ada modalnya. Jadi kita pelatihan, terus habis itu wah ini nanti setelah pelatihan saya masih butuh modal nih, kayak gitu kan ya. Nanti kalau sudah selesai pelatihan kita butuh modal, wah kalau modal nanti uangnya dari mana? Masih bingung. Tetapi kalau misalnya kita pelatihan, tetapi skill kita yang kita utamakan gitu kan ya. Misalnya keluar, oke, skillnya apa? Nah, beda loh. Skill orang berarti kan dia adalah modalnya apa? Modalnya dari dia sendiri. Nah, kalau udah modal dari diri dia, sendiri itu nantinya masyarakat akan lebih mudah membawa dirinya kemana. Mau ngelamar kerja, yang dibutuhkan adalah skillnya seperti itu gitu.
Baik, Gitu. ya. Beda Jadi- soalnya kalau kita masih butuh modal. Nah, kalau membrainstorming, bagaimana masyarakat itu membrainstorming, kita pemerintah ini harus gimana sih memberikan arahannya gitu kan ya. Nah, ini harusnya membrainwash masyarakat supaya membuka matanya, menunjukkan dunia yang lebih luas bahwa pemerintah sudah melakukan apapun dan ayo masyarakat juga harus turut bahu-membahu untuk mengembangkan dirinya mereka sendiri. Permasalahan di kota Surabaya ini sangat kompleks kalau kita berbicara masalah kesejahteraan, khususnya di bidang ketersediaan dunia tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja. Seperti tadi yang Ning Juliana sampaikan, tantangannya udah bukan masalah butuh lapangan kerja atau enggak, tapi mindset gitu kan. Betul. Mindset gitu kan. Nah kalau udah berbicara mindset, bentuk intervensinya pun juga treatmentnya harus beda. Kalau kebutuhannya lapangan kerja cukup bikin proyek padat karya pasti nyerap banyak tenaga kerja. Nah kalau udah mindset nih, kayaknya pendekatannya harus gimana nih Ning Juliana? Ya itu tadi yang saya katakan ya Mas ya. Jadi kalau lebih kepada kalaupun kita sudah memberikan wadahnya, kita harus membrainstorming teman-teman, masyarakat, siapapun itu yang akan diberikan pelatihannya. Itu juga kita harus membrainstorming mereka bahwa ayolah, Kota Surabaya udah menyediakan wadah loh, tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya, seperti itu. Nah kalau mindset sendiri, ya brainwash itu penting, Oke. membuka mata, melihat dunia ini lebih luas itu sangat penting. Bahwa tidak semua daerah, ya kita harus menyampaikan nih, tidak semua daerah mau dan bisa memberikan wadah seperti ini. Jadi jangan sampailah masyarakat kita dibilang manja lah apa, jangan. Sebenarnya kita itu sudah dimanjakan. Kita ini sudah sangat dimanjakan. Kita juga sangat memanjakan masyarakat kita. Tapi tinggal bagaimana masyarakat kita memanfaatkan. Manfaatkanlah yang sudah ada, manfaatkanlah yang sudah diberikan. Insya Allah yang kita berikan dan kita upayakan ini adalah untuk masyarakat Kota Surabaya. Tidak ada kita melakukan, membuat program itu tujuannya sia-sia. Tidak ada. Dan bahkan dengan mengganti 50% pelatihan itu tadi, dan bahkan jujur saya pun meminta pelatihan itu harus ke skill. Ya benar-benar kita harus menggodok bahwa kita mengupas tuntas bahwa ini benar-benar loh ya, ini harus nanti outputnya apa. Iya, terukur. Jangan input, jadi kan mereka diberikan pelatihan tapi tidak ada outputnya. Karena sering sekali kita mengeluarkan biaya sertifikasi tapi tidak ada outputnya, ngapain? Percuma, masyarakat kita juga akan menjadi ujungnya udah diberi pelatihan, udah sertifikasi, ujungnya apa? Pengangguran lagi. Padahal sudah dikeluarkan, sudah diberikan pelatihan. Nah, itu kan hal yang sangat disayangkan. Jangan sampai yang kita berikan ini tidak ada outputnya. Harapan kami adalah segala pelatihan harus ada outputnya, dan insya Allah itu semua akan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya. Gitu. Oke. Pernah nggak waktu reses gitu ya, waktu ngobrol dengan masyarakat, konstituen Anda, sebenarnya kebutuhan mereka paling mendasar kalau kaitannya dengan dunia kerja itu apa sih nih? Pelatihan hanya sebatas ada intervensi pelatihan atau pelatihan ada nih tapi barang kita nggak bisa dijual, nggak difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa menjual gitu, gimana? Masyarakat kita itu sebenarnya gini, yang saya tahu ya, untuk di daerah saya itu kebetulan saya ini di daerah Dapil daerah utara, di mana di 4 kecamatan utama yang ada di Kota Surabaya yang kalau dibilang adalah garis kemiskinan tertinggi Kota Surabaya itu betul, yang di mana daerah utara itu Tambak Sari, Ganjaran, Pabean Cantikan sama Semampir. Itu kita lihat bahwa mereka itu bukan masalah pelatihan yang enggak. Bahkan mereka pun itu ada yang belum tahu bahwa Kota Surabaya ini sudah menyediakan wadah. Berarti apa? Kurangnya informatif. Jangankan hanya itu, di Kota Surabaya ini kita punya yang namanya e-peken, atau orang biasanya mengatakan adalah pasar secara digital gitu kan ya, di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya seluruh elemen
dinas itu selalu berbelanja untuk makanan dan lain-lain itu dari situ. Banyak masyarakat kita yang belum tahu cara mendaftarkan, banyak masyarakat kita yang tidak bisa dikurasi, banyak masyarakat kita punya hal-hal yang itu kan termasuk UMKM yang perlu dikembangkan. Nah, sedangkan mereka tidak punya informasi seperti itu. Lo ada ya di kota Surabaya. Bahkan mereka, lo itu gimana caranya? Lo itu ada ya di kota Surabaya. Bahkan ada yang seperti itu. Berarti ini lini kita sampai tingkat bawah ini, informasi kita sampai tingkat bawah ini tidak sampai. Udah tuntas di situ. Di saat kita turun, oh ternyata ada seperti ini, oh ternyata harus didaftarkan ke sini, oh ternyata ada pelatihan seperti ini. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi kalaupun dikatakan lu Dewan ini tugasnya apa? Lu Dewan itu tugasnya itu nggak cuma 3 hal yang mungkin secara peraturan ada, tidak. Kita juga menyampaikan kepada masyarakat program-program itu apa saja, bagaimana caranya. Ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya hari ini adalah lalu perwakilan kita mungkin di tingkat rukun tetangga dan rukun warga ini sebenarnya apakah mungkin sudah menyampaikan, tetapi mungkin warganya yang tidak memperhatikan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka tidak menginformasikan, ya tidak bisa. Karena saya pun ada di salah satu grup yang namanya RT RW se-Surabaya itu, mereka selalu aktif, tetapi kita juga tidak ternyata kembali lagi masyarakat kita memperhatikan atau tidak itu. Baik. Gitu. Aduh, seru ya obrolannya ya. Memang kalau ngobrol seru itu waktu nggak kerasa banget loh sahabat Sonora. Tapi apa boleh buat nih, karena udah di penghujung acara banget ya. Semoga lah kita nanti di episode kapan bisa jumpa lagi bersama Ning Juliana. Ada bahasan lebih menarik lagi yang bisa diberikan sebagai insight ya untuk pendengar kita, untuk warga kota Surabaya khususnya. Terakhir, closing statement nih, harapan dari Ning Juliana sendiri terkait dengan obrolan menarik kita, topik kita nih, relate nih pagi hari ini ya. Saatnya yang muda yang berkarya. Silakan nih Juliana. Baik, yang muda yang berkarya, biarkan kita yang menjadi wakil Anda, gitu. Tagline itu ya, tapi itu memang impactful kalau saya dengar ya. Gak perlu banyak ngomong, cukup sebutin tagline itu orang udah paham maksudnya apa gitu ya. Oke. Karena itu kembali lagi ya, jadi kalau dari saya, teman-teman semuanya, siapapun nanti yang akan menjadi perwakilan, akan menjadi DPD Kota Surabaya, khususnya yang muda, kita tahu bahwa di sini untuk menjadi wakil daripada masyarakat Kota Surabaya itu ada bukan hal yang mudah. Yang pertama, dan yang di sini adalah kalian muda di sini itu adalah menjadi beban yang luar biasa, tetapi yang muda yang berkarya, biarkan kita yang menjadi wakil Anda, itu harus kita buktikan. Jangan hanya sebagai muda dan hanya ya sudah gitu-gitu aja, tetapi yang muda juga harus memberikan apa yang terbaik untuk kota Surabaya. Nah, kalau nggak yang muda siapa lagi gitu ya kan? Dong, kalau regenerasi bukan kita, pasti yang muda gitu kan. Regenerasi pasti perlu, yang dimana kota Surabaya ini penting sekali, apalagi kota metropolitan. Jangan sampai dikatakan bahwa kota Surabaya anak mudanya nggak ada yang melek tentang pemerintahan nih, nggak ada yang melek tentang aturan nih. Oh jangan dong, bahwa konstitusi kita ini saat ini membutuhkan yang muda-muda. Konstitusi kita ini membutuhkan bagaimana membawa Indonesia menuju Indonesia emas dan bagaimana pemuda untuk menyambut Indonesia emas. Gitu. Ning Juliana matur nuwun, terima kasih banyak. Sami-sami Mas. Pagi ini sudah bikin melek nih anak-anak muda yang biasanya kaum rebahan dengerin musik pagi, begitu Ning Juliana ngomong mulai mikir dah mereka ya. Insya Allah semoga nanti yang mendengarkan ini semuanya terbuka untuk jalan ke politik. Jangan lupa nanti bersama dengan Partai PAN. Lagunya jangan lupa ya. Oh iya dong, pan gitu kan. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan saya Andre bersama Juliana Evawati SHMKN dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi Partai Amanat Nasional di program Dialog Sambang Parlemen episode pagi ini. Jangan sampai Anda lewatkan Dialog Sambang Parlemen di episode mendatang hanya di Sonora FM 98 Surabaya, News, Traffic and Music. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Sonora. Terima kasih telah Anda dengarkan
spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.